Cek. Oh bisa.
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang dalam acara pemberkatan nikah Aditya Triharja dan Priska Febrian Liaurensia pada hari ini Minggu 19 Desember. Dan sebelum ibadah dimulai, saya informasikan kepada kita semua yang hadir di tempat ini untuk dapat menonaktifkan semua alat komunikasi atau dapat dialihkan ke fungsi diam. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa anak kecil dapat diharapkan untuk dapat menjaga anaknya dengan baik agar ibadah dapat berjalan dengan baik. Mari kita awali ibadah pemberkatan nikah pada pagi ini dengan prosesi masuk dan penyalaan lilin. Saya panggilkan orang tua mempelai pria memasuki ruangan dan menyalakan lilin. Inilah papa dan mama dari Aditya Triharja yang telah memasuki ruangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada orang tua yang berbahagia pada pagi hari ini. Papa dan mama akan menyalakan lilin yang ada di sebelah kiri saya. Papa dan mama boleh duduk di tempat yang telah disediakan di sebelah kanan saya. Selanjutnya saya panggilkan orang tua mempelai wanita untuk memasuki ruangan dan menyalakan lilin. Inilah papa dan mama dari Priska Febrian Liaurensia pada pagi hari ini telah memasuki ruangan. Kita berikan tepuk tangan dan sambutan yang paling meriah. Papa dan mama akan menyalakan lilin yang ada di sebelah kiri saya. Duduk di tempat yang telah disediakan. Dan inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari arahkan pandangan kita ke pintu utama. Papa dan mama boleh bangkit berdiri. Kita arahkan pandangan kita ke pintu utama. Dan inilah dia, kedua mempelai kita yang berbahagia pada pagi hari ini, Aditya dan Priska. Saya persilakan untuk dapat memasuki ruangan dengan penuh senyum kebahagiaan. Dan atas izin Tuhan, Aditya dan Priska hari ini akan memasuki babak baru dari kehidupan mereka. Mari kita berikan tepuk tangan dan sambutan yang paling meriah untuk Aditya dan Priska yang telah memasuki ruangan. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Oke. Baik saudara terkasih, sebelum kita memulai ibadah pemberkatan pernikahan kudus Aditya dan Priska pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan dan menerima votum dan salam. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan di dalam kekudusan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Aditya dan Priska boleh duduk. Kita akan menyanyikan nyanyian dari liturgi kita. Kita nyanyikan nyanyian bersama, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku. Mari kita nyanyikan bersama dengan iman, katakan. Kau hiasi kehidupanku
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, kami boleh ada saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Bahkan Aditya dan Priska hari ini boleh memasuki babak baru dalam hidup mereka, itu juga karena kemurahan Tuhan. Mari datanglah di tengah-tengah kami ya Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi ibadah ini, biar ibadah ini boleh berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami mau siapkan hati kami mau diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian bersama, Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita renungkan pujian ini, mari sekali lagi katakan, musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan, sungguh seperti pujian yang kami naikkan Bapa, bahwa musim boleh berganti, masa boleh berlalu, segala keadaan di sekitar kami boleh berubah, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami kembali melihat, kami kembali menyaksikan kemurahan Tuhan, khususnya atas kedua anak-Mu, Aditya dan juga Priska. Mereka hari ini berdiri di hadapan altar-Mu yang kudus Tuhan. Sebentar mereka memohon berkat-berkat yang terbaik daripada Engkau. Tuhan, hamba berdoa biarlah kiranya Engkau mencurahkan berkat yang terbaik kepada mereka berdua sebentar lagi. Namun sebelum itu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan
yang dapat menguatkan kami semua. Khususnya firman Tuhan yang dapat menopang, yang dapat menolong baik Adit dan juga Priska untuk dapat berjalan melangkah masuk ke dalam musim kehidupan mereka yang baru, untuk membangun pernikahan, membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai segala keberadaannya yang sederhana dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk menjadi alat anugerah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan urapi kami semua yang mendengarkan juga dengan urapan yang sama. Biarlah kiranya Roh Kudus Kau bekerja dengan leluasa di ruangan ini pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan siap dengar firman Tuhan, mari kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, Adit dan Priska ya akhirnya sampai juga di hari ini ya. Ya. Sebelumnya mohon maaf tadi saya agak ngepas nyampainya ya karena agak tersasar sedikit, but it's okay gitu ya. Akhirnya bisa tiba di tempat ini, tempat yang indah, tempat yang sungguh luar biasa, dan ya tentunya tempat ini akan jadi sebuah bagian dari kehidupan kalian berdua, begitu ya. Baik, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang sederhana saja, singkat, yaitu firman Tuhan ini saya beri judul 3 hal yang penting untuk membangun sebuah keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa 3 hal itu? Baik, sebelum kita mengetahui apa 3 hal itu, sebenarnya kita harus paham dulu bahwa ketika Adit dan Priska datang ke tempat ini, atau bahkan sebelum datang ke tempat ini, ketika memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan, membawa hubungan kalian kepada suatu tingkatan yang lebih serius lagi, yaitu untuk masuk ke dalam pernikahan. Itu semua sebenarnya sudah ada di dalam rencana Tuhan. Betul ya? Bahwa pernikahan pada dasarnya itu adalah rencana Tuhan. Pernikahan pada dasarnya adalah idenya Tuhan. Bahkan ini adalah blueprint daripada Tuhan untuk Dia bisa menyatakan kasih dan kuasanya. Untuk bisa mencurahkan berkat-Nya, menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan manusia. Keluarga adalah sebuah pattern, sebuah pola tentang bagaimana hubungan antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu, Tritunggal yang tidak dapat terpisahkan. Demikian juga di dalam pernikahan. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24, Tuhan berfirman bahwa sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk menjadi satu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Meninggalkan ayah dan ibu membutuhkan sebuah kedewasaan, membutuhkan sebuah kemandirian. Meninggalkan ayah dan ibu di sini maksudnya bukan meninggalkan lalu melupakan, tetapi artinya meninggalkan ayah dan ibu itu artinya tidak lagi bergantung kepada ayah dan ibu. Tentu saja kepada papa dan mama kalian berdua harus tetap mengasihi dan tetap hormat, begitu ya, sebagai orang tua yang sudah membesarkan kalian dengan berjerih lelah sehingga bisa tiba pada hari ini. Itu adalah berkat daripada kasih dan perhatian daripada orang tua kalian yang tidak ada habis-habisnya. Amin. Ya, namun di dalam pernikahan kalian berdua harus memiliki kemandirian itu. Ya. Lalu kemudian kalau begitu apa 3 hal yang penting di dalam membangun sebuah pernikahan? Saya katakan yang pertama adalah tentu komitmen. Tadi dikatakan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Untuk menyatukan 2 pribadi yang berbeda, dibesarkan di 2 keluarga yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, bahkan mungkin di tempat yang berbeda, itu bukanlah hal yang mudah. Saya mau katakan demikian. Ya, bahkan dengan saudara kandung pun seringkali
kita bisa selisih paham. Seringkali kita bisa berargumentasi. Padahal saudara kandung kita dibesarkan di keluarga yang sama, hidup bersama-sama dari kecil, dari sejak bayi sampai dewasa, tetap saja ada perselisihan. Tetap saja ada perbedaan pendapat. Apalagi antara suami dan istri. Oleh karena itu, yang pertama, yang penting, yang harus kalian ingat, bahwa pernikahan membutuhkan komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk tetap saling mengasihi, untuk tetap saling menghargai dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Ingat, pasangan kita bukanlah orang yang sempurna. Sekalipun saya percaya buat Adit, Priska pasti adalah wanita yang tercantik di dunia. Bener gak Adit? Bener ya? Coba lihat dulu dong, pandang. Dan buat Priska, hari ini mohon maaf para pria-pria single di sini ya. Buat Priska Anda semua kalah ganteng dengan Adit. Bener ya Priska? Bener ya? Paling ganteng dia ya? Iya. Gak ada yang lebih ganteng daripada Adit. Tapi saya mau katakan, ada hari-hari, ada masa-masa di mana mungkin pasangan kita, baik sikapnya, cara berpikirnya, tindakannya, kata-katanya, mungkin bisa melukai kita. Tetapi saya mau ingatkan, firman Tuhan tadi katakan, menjadi satu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Ketika dua pribadi menjadi satu, dipersatukan oleh Tuhan, di hadapan Tuhan, dua menjadi satu. When two become one. Nggak ada lagi istilahnya menang kalah. Nggak ada lagi istilahnya aku mau balas. Ingat bahwa jika pasangan kita terluka, itu artinya kita pun terluka. Sama. Kalian berdua nanti akan menjadi satu. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen. Komitmen untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati, menghargai di dalam keadaan apapun. Ya, saya mau katakan bahwa semuanya kedengarannya mudah. Kedengarannya, oh iya oke, komitmen ya untuk saling mengasihi, saling menghargai dalam keadaan apapun. Ya, tapi saya mau katakan bahwa perjalanan pernikahan itu tidak semulus seperti di drama-drama Korea. Ya, drama Korea aja ada berantemnya, betul ya? Iya. Apalagi dalam kehidupan nyata. Ya, Adit dan Priska pernah naik pesawat terbang ke mungkin penerbangan yang pesawatnya pernah mengalami guncangan di atas pesawat? Pernah ya? Oh, Adit pernah. Pesawatnya turbulensi, goyang ya. Oke. Pernikahan kurang lebih seperti itu, Dit. Ya. Jadi ketika kita ingin pergi dari satu kota ke kota lain, hari ini kan Adit berangkat nih dengan Priska dari tempat ini, saat ini untuk menuju satu titik, yaitu satu titik yang disebut dengan sampai maut memisahkan. Ini sebuah perjalanan yang panjang. Ini adalah sebuah perjalanan kehidupan yang harus dijalani seumur hidup. Oleh karena itu, sama seperti naik pesawat. Ketika kita naik pesawat, ketika pesawatnya take off, di tengah perjalanan bisa terjadi kita akan menemui badai. Kita akan menemui cuaca buruk. Hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Seperti naik pesawat mengalami turbulensi. Ya, parah nggak turbulensinya waktu itu? Enggak ya, saya pernah naik pesawat zaman dulu sekali, itu dari Bangka kembali ke Jakarta, naik pesawat yang ukurannya tidak lebih besar atau mungkin hanya sedikit lebih besar dari bis kota. Ya, pesawatnya tipenya Fokker 80, jadi isinya hanya 100 orang, kecil sekali ya. Bayangin pada saat terbang ketemu cuaca buruk. Itu tiba-tiba semua seisi pesawat jadi orang yang sangat rohani sekali. Semua berdoa begitu ya, karena pesawatnya goyangnya berasa banget. Guru begitu ya. Sampai goyang sekali. Dan kita benar-benar ketika kita lihat keluar itu gelap, hujan dan lain sebagainya. Tapi apakah kita kemudian bisa berhenti tengah jalan?
Wah ini nggak tahan deh, aku berhenti di sini aja, aku stop di sini, stop di sini. Kalau naik bis kota bisa, gitu ya. Tapi kalau naik pesawat terbang, nggak bisa. Ya nanti tunggu sampai mendarat, gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita bertahan. Kita bertahan dan kita menyerahkan kendali pesawat itu pada pilot. Kita percayakan kepada pilot yang sedang memegang kemudi. Nah, oleh karena itu, supaya komitmen ini bisa terjaga dengan baik, supaya komitmen ini bisa terjaga dengan kuat, maka kehidupan pernikahan kalian berdua harus dipiloti oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus menjadi jurumudi, harus yang memegang kendali. Banyak orang yang selalu mengatakan begini, undang Yesus masuk dalam pernikahanmu. Tapi pertanyaannya, undang sebagai apa? Sebagai tamu? Kalau tamu dia tidak punya hak apa-apa. Dia hanya duduk di situ, kita harus menyajikan sesuatu kepadanya. Tapi kita harus undang Yesus, bukan sebagai tamu. Undang Yesus dalam kehidupan pernikahanmu sebagai raja, sebagai orang yang memegang kendali, sebagai pribadi yang memegang kendali atas kehidupan keluargamu. Maka bila itu yang kalian lakukan, badai sebesar apapun aman, pasti bisa dilewati. Selalu berserah kepada Tuhan Yesus, selalu percaya kepadanya. Jadikan dia raja, jadikan dia kepala atas keluargamu. Itu adalah komitmen yang terpenting. Komitmen untuk saling mengasihi, saling menghargai, dan komitmen untuk menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Raja atas keluargamu. Hal kedua yang penting di dalam sebuah keluarga adalah komunikasi. Nah, kalau bicara komunikasi, saya pengen tanya nih, selama pacaran sering ngobrol nggak? Ngobrol dong ya, sering ya, ya kan? Kalau dating kemana perginya? Nonton? Makan? Iya. Saya katakan bahwa ketika pacaran, biasanya komunikasi itu enak. Benar ya, zaman saya dulu pacaran, belum ada handphone saudara. Belum ada handphone, belum zamannya handphone. Yang ada setiap kali saya pacaran, itu saya pasti dimarahi sama papa mama. Kenapa? Tagihan telepon di rumah bengkak. Kita bisa teleponan lama sekali pakai telepon rumah. Kayaknya gak mau selesai-selesai. Tapi ironisnya saudara, banyak orang, ya di sini gak ada, di luar sana banyak. Banyak orang yang sudah menikah, lalu kemudian malah tambah jarang berkomunikasi dengan pasangannya. Gitu. Waktu masih pacaran, wah kayaknya kalau ada aja bahan yang buat diomongin. Ya gak habis-habis tuh, mau sampai kapan. Tapi kalau udah menikah, udah belum, gue udah capek nih, mau tidur. Gitu. Mau cerita lu udah selesai belum? Gitu. Ini adalah sebuah ironi yang terjadi. Oleh karena itu selalu berpesan, supaya komunikasi di antara kalian berdua bisa lancar. Supaya komunikasi di antara kalian berdua di dalam pernikahan ini bisa selalu terjalin baik. Saya mau katakan bahwa Adit dan Priska setelah nanti kalian diberkati, tetap jalani kehidupan pacaran itu. Maksudnya apa? Tetap atur jadwal dating. Nanti bahkan kalau udah punya anak, ya tetap atur jadwal dating berdua. Mungkin nanti kalau anak udah besar bisa titip sama opa oma, ya opa oma juga mau main sama cucu. Kalian dating 2-3 jam keluar. Pergi makan, ngobrol berdua, ada film bagus, nonton berdua, bisa bergandengan tangan lagi. Itu adalah momen-momen yang harus selalu kalian ciptakan untuk membangun komunikasi yang baik, untuk membangun komunikasi yang intim di antara suami dan istri. Ya, jangan sampai seperti banyak jokes yang ada di luar gitu ya. Ada jokes yang di luar mengatakan begini kan, usia pernikahan itu seringkali bisa dilihat bagaimana cara suami istri berjalan kalau lagi di mall atau di tempat umum.
Gitu ya. Kalau usia pernikahan 1 sampai 5 tahun itu kelihatan katanya. Kenapa? Kalau jalan suami istri masih pegangan tangan, masih gandengan, istrinya digandeng, itu pernikahannya masih 1 sampai 5 tahun, Saudara. Katanya gitu ya. Kalau udah mulai 5 sampai 15 tahun, biasanya udah mulai agak menjauh. Mungkin masih bersebelahan, tapi agak jauh ya. Karena apa? Karena kadang-kadang mungkin ada anak di tengah gitu ya, tuntun anak dan lain sebagainya. Tapi saudara kalau udah 15 tahun, 25 tahun ke atas, wah bisa istrinya di depan, di belakang suaminya 5 meter. Atau suaminya di depan, istrinya di belakang 5 meter. Gitu ya. Istrinya hanya dipeluk demi suatu alasan ekonomi. Kalau di mall, ngelihat sale, mesti dipegangin. Supaya nggak lari kemana-mana. Ya, nggak, ini hanya joke saja. Ya, tapi saya mau katakan bahwa komunikasi yang intim itu dibangun dari hal-hal yang terjadi sehari-hari sebenarnya. Hal-hal yang terjadi, hal-hal yang dialami setiap hari. Bukan dari hal-hal yang spektakuler. Wah, sengaja pergi bulan madu, ya itu bagus. Itu bagus. Tetapi kalau misalnya hanya pergi setahun 2 kali atau setahun sekali, pergi bulan madu keluar kota atau keluar negeri tanpa membangun keintiman setiap hari, ini juga komunikasinya juga bisa macet. Dan komunikasi itu adalah sebuah elemen yang penting di dalam pernikahan. Gitu. Ya. Bangun komunikasi. Dengan saling berkomunikasi, maka kalian akan semakin intim. Nah, komunikasi ini juga bicara bukan komunikasi antara kalian berdua, tetapi berkomunikasi dengan Tuhan. Bangun mesbah doa, bangun mesbah keluarga. Adit nanti akan jadi imam atas keluarga ini. Bangun mesbah di rumah, berdoa. Karena ketika suami istri semakin dekat kepada Tuhan, maka keduanya pun akan semakin intim secara rohani. Kita manusia terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Ketika roh itu intim, maka jiwa dan tubuh otomatis akan intim. Tapi keintiman tubuh tidak menjamin keintiman di dalam roh. Itu penting. Ya. Dan hal yang ketiga, yang terakhir adalah caring. Perhatian. Care di sini maksudnya bukan hanya sekedar kamu udah makan belum, kamu lagi di mana, bukan hanya sekedar itu. Tetapi care yang dimaksud di sini adalah ingat, 2 sudah menjadi 1. Bahwa apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi kerinduan dari pasangan saya, itu harus menjadi hal yang terutama bagi saya. Itulah yang dimaksud dengan caring. Caring artinya kita menyingkirkan ego kita. Kita menyingkirkan kepuasan pribadi kita demi kebahagiaan pasangan kita. Itulah yang dimaksud dengan care. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayatnya 18 sampai 19 ini membalut care yang sesungguhnya bagi kita, bagi Adit dan Priska sebagai suami istri. Firman Tuhan berbunyi demikian, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kebutuhan suami adalah dia dihargai. Seorang suami merasakan dia dicintai oleh istrinya ketika dia dihargai di rumah maupun di luar rumah. Ini adalah hal yang penting. Dan ayat 19 firman Tuhan berkata, hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar kepada dia. Kebutuhan seorang istri adalah dilindungi, dikasihi. Istri, seorang wanita butuh merasa bahwa dia bisa aman di sisi pasangannya. Ketika Adit dan Priska masing-masing melakukan hal ini, care kepada kebutuhan yang paling dasar, saya percaya pernikahan ini tidak tergoyahkan. Saya percaya pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang luar biasa, yang bisa menginspirasi banyak orang.
Ya. Dan firman Tuhan berkata bahwa ketika suami dan istri, ketika dua orang sepakat, maka apapun yang didoakan pasti akan dikabulkan. Itulah 3 hal yang penting, yang bisa kalian bangun, yang bisa kalian camkan, materaikan di dalam hati kalian berdua untuk menjalani kehidupan pernikahan ini. Dan saya berdoa, biarlah kiranya firman Tuhan ini bisa menolong Adit dan Priska. Dan saya rindu melihat pernikahan kalian berdua menjadi pernikahan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan. Bapa, hamba berdoa, materaikan firman ini Tuhan di dalam hati kami semua. Khususnya bagi Adit dan Priska. Tuhan, berjalanlah bersama dengan mereka. Jadilah kepala atas keluarga mereka yang memegang kendali atas keluarga ini Tuhan. Biar keluarga ini bisa berjalan selalu di dalam kehendak Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan, firman yang sudah selesai hamba sampaikan. Roh Kudus terus bekerja. Memateraikan firman ini di dalam hati kami semua. Dan selain untuk Adit dan Priska, hamba juga berdoa biarlah kiranya semua kami yang mendengarkan pada pagi hari ini mendapatkan berkat atas firman ini. Pernikahan kami boleh diperbaharui kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, hamba akan menumpangkan tangan atas kedua anak-Mu ini. Tuhan, pakailah tangan hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat. Biar Tuhan memberkati langsung mereka berdua. Berkat-berkat yang terbaik tercurah. Dan biarlah berkat itu menyatukan mereka berdua. Mereka bukan lagi dua setelah diberkati oleh Tuhan. Melainkan satu. Suami dan istri yang tidak terpisahkan selain oleh maut. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam prosesi pernikahan. Saya undang Adit dan Priska untuk bangkit berdiri. Sebelum saya menumpangkan tangan untuk memberkati kalian berdua, saya ingin membacakan titah nikah. Dan saya ingin titah nikah ini direspon dengan tegas dan jelas, baik oleh Adit maupun oleh Priska. Demikian titah nikah. Sesungguhnya pernikahan Kristen adalah pernikahan sekali untuk selamanya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk menjadi satu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Apakah Aditya setuju akan hal ini? Ya, saya setuju. Baik. Bagaimana dengan Priska? Ya, saya setuju. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mungkin mic-nya bisa diganti terlebih dahulu untuk membacakan janji nikah. Dites dulu, mungkin. Oke, baik. Silakan berhadap-hadapan Adit dan Priska. Ya, pegang tangannya. Aditya Triharja, hari ini di hadapan Tuhan, kedua orang tua dan seluruh kerabat yang hadir, ucapkanlah janji nikahmu untuk pertama kalinya kepada Priska. Aku, Aditya Triharja, menerima engkau, Priska Febrian Laurensia, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, mulai hari ini dan seterusnya.
Aku berjanji akan selalu setia dan bertanggung jawab, baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu miskin maupun kaya. Aku berjanji akan selalu mengasihi, menghormati, menghargai, dan akan selalu bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Selanjutnya, Priska Febriani Laurencia. Untuk pertama kalinya di hadapan Tuhan, kedua orang tua dan juga seluruh kerabat yang hadir, ucapkanlah janji nikahmu kepada Aditya. Aku, Priska Febriani Laurencia, menerima engkau, Aditya Triharja, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab, baik pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu miskin maupun kaya, dan pada waktu susah maupun senang. Aku berjanji akan selalu mengasihi, menghormati, dan menghargai engkau, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua, sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Amin, amin. Baik, saudara dikasihi Tuhan, saat ini di tangan saya ada sebuah cincin yang sudah dipersiapkan oleh Aditya dan Priska. Cincin yang begitu indah. Cincin ini dibentuk dengan bulat sempurna, tidak berpangkal dan tidak berujung. Cincin ini adalah lambang daripada cinta Aditya kepada Priska yang tidak pernah berakhir, cinta yang tidak berpangkal dan tidak berujung, cinta yang hanya maut yang dapat memisahkannya. Di dalam nama Yesus, Aditya terimalah dan kenakan di jari manis Priska. Haleluya. Dan sekarang di tangan saya ada cincin yang kedua, saudara. Cincin ini identik. Bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Cincin ini bulat sempurna, tidak berpangkal dan tidak berujung. Ini adalah lambang dari cinta Priska kepada Aditya. Cinta yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Cinta yang tidak akan pernah berakhir. Cinta yang hanya maut dapat memisahkannya. Dalam nama Yesus, Priska kenakanlah di jari manis Aditya. Baik, silahkan berlutut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita sama-sama berdoa, kita memohon berkat-berkat yang terbaik untuk dicurahkan kepada Aditya dan Priska pada hari ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau
Aditya Triharja, dan Priska Febriani Laurencia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku memberkati engkau sebagai suami dan istri. Mulai hari ini engkau bukan lagi dua melainkan satu, karena engkau telah dipersatukan oleh Allah. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tuhan, aku berdoa Tuhan, khusus untuk Aditya. Bapa, jadikanlah dia seorang suami yang baik. Suami yang mengasihi Priska istrinya dengan kasih yang tulus. Suami yang dapat menjadi imam atas keluarga ini. Menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya kelak. Aku berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati segala yang dikerjakan oleh tangannya. Engkau jadikan itu berhasil. Engkau jadikan itu beruntung, berlipat kali ganda. Biarlah kiranya melalui apa yang dikerjakannya Tuhan, keluarga ini boleh diberkati berlimpah-limpah. Berikan Aditya hati yang selalu terpaut kepada Tuhan, sehingga dia selalu boleh memimpin keluarga ini berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa untuk Priska. Tuhan, jadikan Priska sebagai seorang istri yang selalu menghormati, selalu menghargai Aditya sebagai suaminya. Jadikan dia seorang ibu yang mengasuh, membesarkan dan mendidik anak-anaknya di dalam cinta dan takut akan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah melalui kandungannya Tuhan, dilahirkan keturunan-keturunan yang ilahi. Tidak ada kemandulan atas keluarga ini Tuhan. Anak-anak yang dilahirkan kelak akan menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang akan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Aku berdoa Tuhan, biarlah kiranya segala berkat yang terbaik, berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub tercurah berlimpah-limpah atas keluarga ini. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan berdiri. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, boleh berhadap-hadapan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa suami dan istri yang telah dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Dan firman Tuhan berkata bahwa mereka keduanya telanjang dan tidak menjadi malu. Saudara, ketelanjangan di dalam firman Tuhan ini bukan hanya berbicara mengenai ketelanjangan secara fisik, tetapi sebagai suami dan istri yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh ada batas setipis apapun di antara mereka berdua. Dan oleh karena itu, secara simbolis, hari ini Adit akan mengangkat selubung atau veil yang masih membatasi mereka berdua. Dan setelah itu, untuk pertama kalinya di hadapan Tuhan, Aditya akan memberikan wedding kiss yang paling mesra kepada Priska. Aditya, Priska sudah siap? Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan diangkat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah dia wedding kiss. Berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saudara yang terkasih, dengan penuh sukacita, saya umumkan hari ini pada tanggal 19 Desember, hari Minggu, 19 Desember 2021, di hari Sweets, Puri Mansion telah dipersatukan oleh Tuhan pasangan suami istri yang baru, yaitu Tuan dan Nyonya Aditya Triharja. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Dan saudara, setelah ini mereka akan berjalan ke arah lilin yang tadi dinyalakan oleh kedua orang tua mereka. Lilin yang menjadi lambang dari kehadiran kedua orang tua, lilin yang menjadi lambang doa restu dari dua keluarga besar.
Mereka akan mengambil api dari kedua lilin tersebut dan menyatukannya menjadi satu di lilin yang di tengah. Penyatuan dua pribadi sebagai suami dan istri sekaligus juga adalah penyatuan dua keluarga besar. Dan biarlah doa restu dari papa dan mama boleh mengiringi mereka untuk membangun kehidupan keluarga di hadapan Tuhan. Iya, baik. Haleluya. Saya ucapkan selamat kepada Tuan dan Nyonya, Bapak dan Ibu Aditya Triharja, ya, dan atas nama gereja Nafiri Discipleship Church, saya sungguh bersuka cita hari ini. Dan saya ingin mewakili gereja untuk memberikan sebuah bingkisan. Di dalam kotak ini ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah akta nikah gerejawi yang telah ditandatangani oleh senior pastor. Dan juga yang kedua adalah Alkitab yang sudah saya tandatangani. Saya berdoa biarlah Alkitab ini boleh selalu dibaca setiap hari, menjadi pedoman dan prinsip hidup dalam membangun keluarga kalian berdua. Sebagai kepala keluarga, Aditya, terimalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Baik, saya serahkan kembali kepada worship leader. Lagi untuk Aditya dan Priska, selamat menempuh hidup baru ya. Oke, baik. Kita acara selanjutnya Adit dan Priska akan menghampiri kedua orang tua untuk memberikan ucapan terima kasih. Dimulai dari orang tua Adit, saya persilahkan. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, Adit memberikan ucapan terima kasih kepada Mama yang sudah membesarkan selama ini, sudah berkorban banyak hal. Terima kasih Papa dan Mama. Restu dari orang tua adalah doa bagi Adit dan Priska untuk menjalani rumah tangga yang baru. Selanjutnya Adit dan Priska akan menghampiri orang tua dari Priska untuk memberikan ucapan terima kasih. meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibu. Terima kasih Papa dan Mama yang sudah membesarkan Priska selama ini. Sudah mengorbankan banyak hal untuk Priska. Dan terima kasih juga karena sudah mengizinkan dan memberi restu untuk Priska memulai hidup yang baru. Adit dan Priska boleh kembali ke tengah.
Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan nyanyian bersama, Ku Mau Selalu Bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Tuhan lakukan. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau adalah Bapa kami yang setia. Kami mau selalu bersyukur Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau selalu bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena segala perbuatan-Mu itu begitu baik adanya. Tuhan, hari ini kami melihat bukti kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sudah mencurahkan berkat yang terbaik kepada Aditya dan Priska. Dan Tuhan, hari ini hamba juga berdoa, memohon penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka, mulai hari ini sampai maut memisahkan kelak. Dan Tuhan, segala sisa hari ini Tuhan, waktu-waktu yang masih akan kami lalui bersama-sama ini Tuhan, kedua keluarga besar di tengah sukacita yang besar ini, biarlah kiranya kasih Tuhan terus dinyatakan, kasih Tuhan terus dicurahkan. Biarlah sukacita ini Tuhan tidak pernah berakhir selama kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati segala acara-acara yang masih ada, biarlah kiranya Tuhan terus menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saudara yang kasih Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk mengarahkan hati kita dan membuka kedua tangan kita untuk menerima anugerah dan damai sejahtera yang besar dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang tidak terhingga dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan
Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pemberkatan nikah kudus selesai. Baik, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Adit dan Priska boleh menghadap ke depan. Kita akan masuk sesi foto bersama dengan Pastor Wisyong. Selanjutnya Papa dan Mama boleh sama-sama foto bersama dengan Pastor Wisyong. Saya persilakan. Papa dan Mama boleh ke depan. Om, Tante boleh silakan. Dengan demikian maka berakhir sudah rangkaian ibadah pemberkatan nikah Aditya dan Priska. Acara selanjutnya saya serahkan kepada keluarga.